tim pengelola, pada kesempatan ini kami dari pihak pemerintah desa pengen tahu, pengen ngerti seperti apa terkait dengan pengelolaan tambang. Karena baru kesempatan ini kita bisa duduk bersama seperti ini, walaupun cuma perwakilan. Kami mengharap kepada semua hadirin, kepada semuanya, itu nanti bisa ketok tular ke yang lain. Karena kalau kita sosialisasi ke seluruh warga desa Sidorip, khususnya yang ada di sebelah selatan, insya Allah balai desanya itu bukan muat seperti itu. Pada kesempatan ini mohon nanti minta arahan penjelasan seperti apa kita desa harus bagaimana. Kalau misalnya ada pengunek-unek dari kami, juga kami mohon panjenengan itu ya jangan sakit hati seperti itu. Karena kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat desa Sidorip, kepada pihak pengelola, juga kepada Pak Babin, Pak Hafid, kami sampaikan, saya adalah yang dituakan di desa Sidorip. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan warga saya, seperti itu. Intinya yang aku, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bareng-bareng terkait dengan tambak udang yang ada di desa Sidorip yang selama ini ada pro kontra. Karena masyarakat desa Sidorip itu rupa-rupa, banyak, ada yang positifnya, ada yang negatifnya, dan ada yang lain-lain. Biar tidak terjadi miskomunikasi, pada kesempatan ini mohon arahan, petunjuk juga dari Koramil, dari kecamatan, dan ini khususnya Pak Menteri yang spesial terkait dengan kegiatan-kegiatan perizinan. Monggo nanti minta arahan dan petunjuk. Mungkin hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala Desa Sidorip beserta seluruh perangkat desanya, beserta tokoh yang hadir, perwakilan warga Sidorip yang saya hormati. Yang kami hormati rekan kami dari Koramil dan Eko, selamat siang dan semoga selalu sehat. Latihan panahan terus luar biasa. Yang kami hormati bapak-bapak dari pengelola kegiatan tambak udang yang berbahagia, dan selalu saya doakan semoga selalu sukses untuk itu juga suksesnya. Tidak ketinggalan hadirin semua yang berbahagia. Seiring ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi. Izinkan yang pertama matur. Pak Camat tidak bisa membersami kita. Seperti ini ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau menugaskan kepada pribadi saya kasih ketentraman dan ketertiban umum. SWSIO Kasatpol PP Kecamatan Binangun, juga Kasat Limas, jabatannya, paling tren lapor untuk bersama-sama dengan pemerintah desa Bukades duduk bersama menerima silaturahmi daripada rekan-rekan pengusaha tambak udang di situ. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah terbukanya kan komunikasi yang baik yang selama ini tersumbat, terbuka melalui momentum pertemuan yang pertama kali ini ya Bu ya. Kemudian kenapa
silaturahmi ini diwujudkan di samping dalam rangka membuka komunikasi, tentu yang namanya kewajiban seorang diri ini perlu ada komunikasi di saat kegiatan lintas. Apalagi sesuai dengan peran tugas kecamatan, peran tugas kecamatan yang dalamnya ada pengawasan, bimas pembinaan kemasyarakatan. Kalau di sesi kami ada pemantauan ketertiban umum, jalannya penyelenggaraan pemerintah desa, jalannya pemasyarakatan di 17 desa kecamatan Binangun. Ini menjadi wilayah yang penting untuk sama-sama membangun kecamatan Binangun yang bagus. Selama ini kecamatan Binangun menjadi salah satu kecamatan yang dapat dikatakan atau kecamatan yang aman, damai, landai. Bahkan di Forkom Pincang tersendiri terbangun yang namanya GBA Kecamatan Binangun Adem Ayem. Dari misi ini tentu juga tidak berlebihan kalau Bu Kades Sidaurip sebagai pelaksana penyelenggara tunggal pemerintahan desa menghadirkan bapak-bapak yang berhormat untuk sama-sama bersilaturahmi. Ini yang pertama. Yang kedua, nuansanya adalah nuansa silaturahmi yang dibuat dengan keluarga dan barangkali teman-teman juga di wilayah perasaan Kecamatan Binangun khususnya desa Sidaurip. Kewenangan kami di kecamatan memang terbatas, tapi dari sisi tradisinya, dari sisi penyelenggaraan, ketentraman dan terbantunya kami bisa masuk di semua ini. 2022 ada sosialisasi ataupun silaturahmi antara paguyuban pengelola Taman Udang dengan warga Sidaurip yang notabene bahwa di Sidaurip telah dibangun atau dibuat Taman Udang karena kaitannya itu sama, status saya sama dengan Pak Adimat sebagai pengawas, Kami di sini selaku anggota Konamil 04 Binangun, intinya mari kita sama-sama ini saling komunikasi, karena kami juga semangat di saat ada kebijakan pimpinan yang kami harus mengikuti. Di satu sisi kami harus dihadapkan dengan warga. Pertama sebelum saya mensosialisasikan tentang kegiatan Taman Udang di Desa Sidaurip, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena selama ini belum sempat kita bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan desa dan warga Sidaurip. Baru kali ini, walaupun terlambat ya, saya minta maaf. Untuk kegiatan kami, saya dalam hal ini mewakili paguyuban Bergavanami yang dalam hal ini ketuanya Mas Rio dari Karangpakis. Kami awal mulanya berniat untuk mengelola para petambak-petambak dengan maksud supaya petambak itu bisa berhasil dengan kos atau biaya-biaya operasional yang lebih murah, sehingga kami bentuklah paguyuban ini. Sehingga dengan adanya paguyuban ini kami bisa meminta fasilitas-fasilitas dari pemerintahan, dalam hal ini yang mewakili Kementerian KKP, dan juga bernegosiasi untuk pembelian peralatan-peralatan maupun pakan dan lain sebagainya
sehingga kita bisa mendapatkan yang termurah bagi para petambak-petambak. Karena mengingat bahwa yang sudah berjalan di desa Banjarsari, Karangpakis maupun Karangtawang itu jalannya sendiri-sendiri, tanpa dikoordinir, tanpa eh, dijadikan paguyuban, ya mungkin ada paguyuban tapi belum berjalan dengan bagus, sehingga para petani berjalan masing-masing, tidak bisa mencapai hasil yang maksimal atau benar-benar operasional cukup tinggi. Sehingga kami, dalam hal ini saya dan teman-teman, juga Mas Rio, membentuk paguyuban dengan maksud untuk mengkoordinir para petani. Di samping itu juga masih banyak kebutuhan petani-petani untuk berbudidaya, sehingga kami melirik lahan-lahan baru. Nah, setelah kami melihat lahan Sidaurip ataupun nanti Widara Payung masih belum ada negosiasi berdasarkan info, kami cek secara info ke yang mempunyai lahan dalam hal ini Angkatan Darat, ternyata memang belum ada yang MOU ke Angkatan Darat, sehingga kami mencoba untuk maju untuk MOU, dan ternyata memang diterima sama Angkatan Darat, dan secara kami akhirnya diterima dan dikasih kesempatan untuk mengelola lahan atau mengalihfungsikan lahan yang tadinya teman-teman menggarap gula kelapa untuk kami jadikan tambak udang. Nah, atas persetujuan Angkatan Darat itu, maka kami setelah menerima perjanjian MOU, kami ke Koramil untuk melapor, dan untuk ke Koramil kami sudah melapor, sehingga mengadakan koordinasi dengan Koramil dan Kodim. Memang pada waktu itu kami belum sempat, yang tadi saya sampaikan bahwa belum sempat untuk bersosialisasi dengan warga, dengan lurah, maupun pihak kecamatan, sehingga memang baru sampai saat ini baru kami sempat meluangkan waktu untuk bersosialisasi. Tapi pada saat mulai persiapan dan lain-lain, kami dari paguyuban membentuk tim, yang dalam hal ini tim kami juga dari warga Sidaurip, untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan mulai dari persiapan awal sampai pembagian tali asi sampai pada penggarapan. Kami melibatkan teman-teman tim dari Sidaurip. Nah, teman-teman tim ini tugasnya memang dari awal, dari mulai pembagian tali asi sampai pada pembagian tali asi sampai pada saat alat masuk. Setelah alat masuk, kami bernegosiasi dengan tim, memang tetap mengharapkan tim untuk tetap mengawal sampai pada nanti budidaya ini berjalan. Jadi kami tetap melibatkan orang lokal, melihat nilai-nilai kearifan lokal. Nah, untuk perjalanan itu perlu saya sampaikan ke sini bahwa dalam perjalanannya nanti kami minta bahwa untuk yang tersangkut di wilayah Sidaurip itu ada beberapa untuk ke depan ada beberapa pekerjaan yang bisa melibatkan warga Sidaurip, termasuk yang sudah berjalan baik dalam hal pembangunan, setting, walaupun mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya warga Sidaurip mungkin ada yang belum punya keahlian, ya bisa turut membantu mungkin ke teman-teman tim untuk menyalurkan tenaga untuk bekerja di lahan Sidaurip. Dalam hal ini ada pembangunan pupuk, pembuatan kolam, setting, dan lain sebagainya. Sosialisasi tentang tambak udang di Desa Sidaurip.
Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022, bertempat di ruang pertemuan pendopo kantor pemerintahan desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Mugi Lambur TV. Jangan lupa like, subscribe-nya yang belum subscribe, dan share-nya. Dan menerima tenaga-tenaga. Jadi secara garis besar bahwa dengan adanya budidaya udang ini tidak juga serta-merta membuat warga yang terutama yang kena imbasnya langsung, yang tadinya bahkan mungkin akan butuh tenaga lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak, karena dalam satu siklus itu kan 3 bulan. Nah, untuk tenaga kerja ditambah sendiri, mau belajar apa yang sudah pengalaman silakan, nanti kalau udah jadi bisa langsung daftar melalui tim. Di samping itu ada tenaga parsial, tenaga panen yang tetap akan kita libatkan semua dari keluarga Sidaurip. Jadi mohon dipersiapkan segala sesuatunya. Seperti pembentukan tim itu saya kembalikan ke pihak desa dan pihak lembaga perangkat desa. Nah, mau dibagi seperti apa, dijadwalkan seperti apa, pembagian itu silakan. Karena itu mencakup nanti pendapatan warga yang akan bekerja di sini. Bantu mengajukan supaya infrastruktur kita baik bukan hanya dari pihak pengelola yang akan mengelola tambak itu untuk membuat surat, ya, kami untuk membuat surat keterangan pemasangan dastang yang ada di tambak seperti itu. Kami sampaikan kepada beliau, bukannya kami mempersulit, tapi paling tidak kita ada dasarnya itu apa. Makanya pada kesempatan ini, biar tidak terjadi komoni selen, kami sampaikan panjenengan semua, mohon arahan petunjuk seperti apa, karena kami belum ada data-data yang mendukung seperti itu. Mungkin itu pertanyaan yang pertama dari saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bu Lurah. Saya langsung menanggapi apa yang ditanyakan Bu Lurah. Saya terima kasih karena memang Bu Lurah secara tidak langsung membantu kami untuk kelengkapan secara administrasi. Nah, pada saat saya menjelaskan dulu dasar, pada saat pembagian tali asi itu ke tim, saya ke tim itu memakai CV Udang Emas, karena pada saat itu saya sama Mas Rio masih mengurus izin pembentukan paguyuban berkafanami. Sebenarnya CV Udang Emas ini dibentuk untuk perdagangan umum, di mana nanti ketika budidaya udang ini sudah berjalan, CV Udang Emas ini akan mensuplai kebutuhan tambak. Jadi memang yang akan menyiapkan itu bukan paguyuban. Paguyuban di sini hanya kita mengkoordinir supaya kita secara bersama-sama bisa bernego dengan CV Udang Emas, bernego kelengkapan budidaya udang, juga kebutuhan budidaya udang, baik pakan dan lain-lain, serta peralatan budidaya udang, kita secara kolektif. Karena kita semua tahu bahwa apabila sesuatu itu secara kolektif, itu akan lebih mudah dan lebih ringan. Baik dari segi harga, segi ini. Saya contoh, kenapa Jawa Timur dan Jawa Tengah itu harga kebutuhan budidaya udang itu jauh lebih murah Jawa Timur ketimbang Jawa Tengah. Karena apa? Setelah saya selidiki bersama Mas Rio, di Jawa Timur itu majunya secara bersama, secara kolektif, sehingga kuantitinya akan banyak, punya nilai negosiasi yang cukup lumayan untuk dari sisi harga. Untuk pemasangan dastang baru,
Jadi ibaratnya itu sebagai dasar. Di sini kalau SKU pada kita kan benar disampaikan mungkin pengelola tambaknya bukan orang Sidolik, tapi usahanya itu adalah di desa Sidolik seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya saja ada pertanyaan. Hormati Kepala Desa Sidolik Ibu Rasen, yang saya hormati Wakil Kecamatan Pangadiman, terkait dengan tambak udang di daerah pesisir, karena saya termasuk ketua RW dari wilayah pesisir. Nah, berhubung ada info-info yang sekarang malah karena pariwisata, daerah pariwisata katanya juga mau dibongkar. Nah, yang saya pertanyakan itu luas dari pengelola tambak udang itu sendiri itu mulai dari mana? Katanya daerah pariwisata juga akan dibikin tambak udang. Nah, dari tadi maaf nih Pak Katon, dari tadi kan ada pembahasan pariwisata. Lah, kalau misalkan pariwisata itu mau berkembang, kan tapi ternyata mau dibikin tambak udang, itu yang dikembangkan dari pariwisata itu yang gimana? Ya. Saya secara pribadi menyatakan hari ini tidak ada wacana seperti itu. Bahkan saya yang punya Kodam itu dalam hal ini yang mewakili Angkatan Darat, karena ini wilayah Kodam Pati Ponegoro, itu saya disuruh batas-batas MOU saya itu harus ada jarak dari pariwisata supaya tidak mengganggu pariwisata, misalkan 200 meter atau 300 meter dari wisata, sehingga kita tetap harus saling mendukung dengan yang sudah berjalan. Tapi memang saya nggak tahu isu itu beredar seperti itu dari siapa kepada siapa dengan maksud apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas buat teman-teman semua yang masih menggarap di lahan AD, saya berharap segera disahkan dalam arti punya perjanjian entah dengan Koramil, entah dengan Intel atau dengan Kodim, itu segera disahkan karena dalam waktu dekat saya sedikit bocorkan, dalam waktu dekat Kodam akan menertibkan, dalam hal ini mewakili Angkatan Darat, akan menertibkan lahan-lahan Angkatan Darat. Artinya bahwa benar-benar orang yang mengelola situ di lahan Angkatan Darat itu adalah orang yang sudah mempunyai izin-izin dan perjanjian dengan Angkatan Darat. Karena perjanjian itu dibuat per tahun diperpanjang, sehingga itu karena ada perintah dari Departemen Keuangan, karena selama ini banyak dari wilayah Angkatan Darat itu tidak ada pemasukan ke Departemen Keuangan, sehingga kemarin sempat BPK turun tapi tidak sampai ke desa kita sendiri karena memang masih dalam tahap pelaksanaan.